Baik saudara, bertemu kembali bersama saya Muhammad Rahman Atian SPD MSN dalam perkuliahan apresiasi dan kritik seni rupa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan kritik seni rupa spesifik pada kritik realisme. Sebelum kita membahas tentang apa itu kritik realisme, kita terlebih dahulu mempelajari apa itu kata realis. Ya, kata realis berasal dari kata real atau dari bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai sesuatu yang nyata. Jadi sesuatu yang memiliki banyak dimensi jika kita melihat secara keseluruhan. Ya, sesuatu yang real atau nyata itu adalah digambarkan seperti mimesis, bisa saja digambarkan seperti kenyataan. Bentuknya itu sama, daun ya berbentuk daun itu, ya. Kemudian bisa juga diartikan sebagai menggunakan teknik realis, menggunakan teknik yang real atau membuat gambar-gambar dengan teknik yang nyata, non abstrak gitu ya, non abstrak dan non dekoratif gitu maksudnya, realis. Kemudian ada yang mengartikan sebagai realis itu adalah karya yang sesuai dengan realita, ya. Tapi yang jelas realis itu adalah sesuatu yang nyata, digambarkan senyata mungkin. Ya, mimesis itu sesuai dengan konstruksi tubuh, ya. Kemudian dengan kesinambungan antara tangan, kaki, proporsi dan lain sebagainya itu bisa dikatakan sebagai teknik yang realis atau yang dikatakan realis gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah karya ini disebut realis atau naturalis? Nah, kita simak dulu pada penjelasan berikut. Realisme adalah aliran seni yang mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh kebanyakan. Istilah realisme pada aliran ini bukan merujuk pada tingkat kemiripan atau keakuratan gambar lukisan dengan referensinya. Ya. Jadi realisme itu lebih mencenderungkan atau mengerucutkan tentang hal-hal yang bersifat kenyataan, bukan hanya mirip atau akurat gambarnya dengan contohnya. Kalau yang mirip dan akurat dengan contohnya itu namanya naturalisme. Ya, tema-tema wacananya memang realistik tapi bukan gambarnya yang real. Jadi bukan gambarnya yang nyata saja ya, tapi dibalik itu memiliki pemikiran-pemikiran yang sesuai kenyataan, gitu ya. Meskipun digambar secara naturalis, jika itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu bukan dikatakan sebagai karya realis. Nah, jadi kritik seni atau apresiasi dan kritik seni rupa realisme adalah apresiasi dan kritik seni rupa yang menggambarkan atau menuliskan sebuah gambaran karya seni yang mengusung jiwa realisme, ya, jiwa yang jujur menceritakan itu apa adanya, bukan menceritakan keindahan atau kemiripan semata. Ya, di Indonesia realistik selalu identik dengan gaya menggambar yang mirip. Ya, karena itu KBBI seringkali menjelaskan kata realisme sendiri diartikan sebagai aliran kesenian yang berusaha melukiskan atau menggambarkan sesuatu sebagaimana kenyataannya. Ya, kenyataannya bukan secara teknis mirip atau tidak. Nah, ketika kita berusaha meniru referensi senatural mungkin, semirip mungkin, itu disebut sebagai naturalis. Nah, ketika kita melihat ada dua karya di sini, ketika dua karya ini sama-sama mengusung tentang kemiskinan, seniman tahun 89 menggambarkan seorang petani perempuan yang pucat, badan kurus, agak kehitam-hitaman, ya. Dia sedang melamun atau melihat sesuatu. Ya, petani itu kan pekerjanya keras, pekerja kasar gitu ya. Dia keras, pekerjanya kuat, orangnya kuat. Kemudian cara bekerjanya juga tidak di kantoran gitu ya, sehingga menyebabkan wajahnya jadi kurus. Jarang ada petani yang badannya besar, kemudian orangnya putih bersih tanpa terkena sinar matahari, itu jarang.
Di sini diperlihatkan ada seorang yang sama-sama judulnya adalah kemiskinan. Di sini digambarkan temanya ya, maaf bukan judulnya, temanya adalah kemiskinan. Di sini digambarkan ada kakak adik yang sedang saling menggendong satu sama lain. Nah, kalau kita lihat di sini, gambar perempuannya ini anaknya sipit ya. Kulitnya agak hitam tapi hitamnya itu seakan-akan dibuat seperti hitam gitu ya. Rambutnya sebenarnya bagus tapi diacak-acak. Kemudian yang paling menonjol adalah pipinya yang tembem, pipinya yang agak besar. Itu kan mengindikasikan dia tidak miskin sama sekali. Berarti yang lebih realis dari dua karya ini adalah karya yang samping ini ya. Nah, karya ini adalah karya yang naturalis yang mungkin diset untuk menggambarkan kemiskinan dan kerugian adik dalam sebuah bingkai keluarga yang miskin. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah realis merupakan penggambaran nyata dan naturalis adalah penggambaran bentuk mimesis sesuai dengan contohnya. Sehingga apresiasi atau karya realis itu memiliki beberapa ciri, yaitu kemudian menggambarkan masyarakat dalam situasi kekinian kontemporer sekarang dalam keadaan sehari-harinya tanpa dibuat-buat, kemudian menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. Realisme tidak setuju terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan, tidak ingin terlalu didramatisasi gitu ya. Kita lihat sini ya. Kalau di sini kita lihat, kita bisa melihat ya, ada gambar ada pencahayaan-pencahayaan tertentu yang ini dinamakan pencahayaan Rembrandt slide atau chiaroscuro. Di dalam proses karya realis itu tidak dibutuhkan penggambaran opera-opera semacam ini, bentuk-bentuk sorotan opera semacam ini. Jadi karya Barli lebih dikatakan sebagai karya realis gitu ya. Kemudian memiliki detail gambar yang menyerupai aslinya, natural, melek tinggi dan dikuasai oleh pelukisnya, tidak menutupi kehidupan rakyat sederhana yang tidak memiliki rumah mewah atau pakaian yang mahal seperti kaum bangsawan. Kemudian objektif terhadap kaum atas dan dalam artian tidak hanya kebaikannya saja yang diperlihatkan, misalnya mengangkat peristiwa tragisnya perang yang dihasilkan oleh pemerintahan atau permainan politik kelas atas melalui penggambaran pion-pion kecil di bawahnya dan lain sebagainya. Nah, saya akan mencontohkan sebuah karya ya dari seorang seniman bernama Francisco da Goya. Karya ini berjudul The Death of Civilian kalau tidak salah ya. Dibuat dalam media kanvas dengan ukuran sekitar 90 x 120 cm. Kemudian dibuat pada tahun 1700-an bertepatan dengan pembelotan rakyat Republik terhadap kaum bangsawan dan kaum Kristen saat itu menjadi republik gitu ya. Nah, dari deskripsi di atas saya secara pribadi ingin membacakan deskripsi visual. Yang pertama, ada beberapa objek figur digambarkan dengan warna atas ya, di atas berwarna coklat, balutan warna-warni dengan posisi vertikal dan posisi horizontal dengan cat warna merah di bagian bawah dan sekitarnya. Di abu dan hitam dengan garis memanjang berwarna silver dengan atasan hitam. Tengah, di bagian tengah ada bentuk kuning membelenduk, bagian belakang bangunan yang sedikit geometris. Di tengah ada bangunan kuning, kemudian di belakang ada bangunan geometris. Nah, kemudian pada analisis formal, beberapa objek figur tadi adalah seorang yang akan ditembak. Ini adalah kaum bangsawan, ini adalah kaum agamawan ya, yang akan ditembak karena pemberontakan dari Perancis, di mana Perancis ingin negara menjadi bebas dan bersifat republik. Warna coklat dan bagian warna-warni posisi vertikal horizontal dengan cacaran warna merah itu disebut sebagai manusia yang ditembaki dengan berbagai ekspresi dengan darah bercucuran di bawah. Kita lihat di sini ya. Kemudian 6 figur yang menggambarkan warna putih, abu dan hitam dengan garis memanjang berwarna silver. Ini adalah manusia yang menembakinya. Atas yang berwarna gelap atau hitam ini adalah kondisi di mana itu adalah malam hari. Tengah ya, di bagian tengah ada kuning membelenduk, bagian belakang bangun geometris adalah daerah pegunungan dan di belakangnya adalah gereja. Interpretasi dari
analisis formal yang tadi disebutkan, interpretasi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa karya ini menggambarkan sebuah peristiwa oleh beberapa revolusioner yang menggunakan senapan laras panjang. Ini dilakukan di dekat pegunungan dekat gereja karena pada saat itu gereja menjadi sebuah tempat yang menyimpang dan otoriter di Spanyol yang saat itu mendapatkan pengaruh besar dari Prancis lewat perang besar revolusi perebutan kerajaan monarki ke republik. Di Spanyol itu terkena pembantaian dan imbas dari pemikiran republik itu, sehingga para uskup dan para pendeta dibredel dan dihabisi untuk menumpas otoritarian kaum agamis dan kaum bangsawan. Secara evaluasi, karya ini dibuat dengan realis. Buktinya adalah menggunakan atau memperlihatkan kondisi saat itu, gitu ya. Dalam karya Goya ini mungkin masih terpengaruh dengan karya-karya romantisme, sehingga bentuk penggambaran visualnya itu terlihat seperti orkestra, ya. Meskipun demikian, mungkin ini tidak digambarkan 100% seperti orkestra, mungkin karena memang adanya lampu yang ada di sini, karyanya seperti terlihat orkestra dan terlihat seperti karya-karya romantisme. Padahal sebenarnya mungkin ini digambarkan tidak untuk menggambarkan romantisme. Kemudian penggambaran kisah dilukis dengan on the spot. Jadi si Goya itu menggambarkan ini secara langsung di dekat rumahnya. Dan karya ini digambarkan dengan mimesis atau tiruan, tapi tidak dengan detail karena Francisco da Goya ini menggambarkan impres dengan cukup cepat gitu ya, sehingga menjadi potret rekaman dokumentasi sebuah peristiwa penggulingan Raja Spanyol dengan teknik yang cukup cepat digambarkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pendekatan kritik sisme. Semoga Anda bisa sehat, selalu menjaga protokol kesehatan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.